Menyadari serangan yang dilepaskan tidak bisa menembus tubuh ular naga, Lo Fang pada akhirnya memutuskan untuk melarikan diri, serta memancing sang monster menjauh dari pusat kota. Meski pada awalnya tindakan ini berjalan sesuai harapan, tapi naas seiring berjalannya waktu, Lo Fang justru berada di tengah-tengah kepungan 9 kepala naga ular, sehingga membuatnya merasakan kekuatan mental. Oleh sebab itu, Abang Codet bertujuan untuk memikirkan cara lain keluar dari tekanan ini. Pasalnya tubuhnya tidaklah bisa menampung kekuatan mental 9 kepala naga ular. Walaupun kejadian barusan membuat Cuki yang menyemaskan kondisi Lo Fang, hanya saja pengawas yang memintanya agar kalem dulu, di mana sang MC menggunakan kekuatan tersebut sebagai media antara penghubung antara kekuatan mental dirinya bersama 2 kepala naga ular. Tapi jika Lo Fang tidak bisa mengatasi hal ini, kemungkinan tubuhnya akan hancur berkeping-keping akibat penyerapan energi spiritual yang terlalu berlebihan. Di sisi lain, sambil menyaksikan di balik layar kaca, Liao mengatakan, metode yang digunakan Lo Fang untuk menyeimbangkan dua lonjakan energi spiritual dari sang monster cukup mengagumkan. Hanya saja kemampuan ini membutuhkan konsentrasi yang cukup dan tidaklah boleh sampai ada kegagalan. Terlebih lagi jika Lo Fang terlambat mengetahuinya, bisa dipastikan berakibat fatal. Mendengarkan analisa Liao, Tante Nina tiba-tiba saja memiliki sebuah ide untuk melihat penderitaan Lo Fang. Dia lantas mereta sistem satelit militer pangkalan R03, melepaskan program virus ke area tersebut, sehingga membuat suhu tubuh Lo Fang meningkat drastis dan kembali memasuki alam sadar 9 kepala naga ular. Tepat di momen ini, demi mencegah terkurasnya energi spiritual Abang Codet, instruktur Jiang lantas bertindak nekat untuk menyelamatkannya, serta menggunakan bom peledak melakukan bundir membunuh 1 kepala sang monster, sehingga ketiga rekannya langsung memanfaatkan hal ini untuk memberikan serangan kejutan. Pasca kejadian barusan, di saat Lo Fang cuma bisa pasrah melihat kondisinya, instruktur Jiang telah memasuki alam kesadarannya dan berpesan untuk melindungi seluruh penduduk kota Hanxia dari invasi naga ular. Mendengarkan pesan ini, seketika membuat Lo Fang bangkit dari keterpurukan, bahkan langsung menyerap balik energi spiritual monster naga, sehingga dia memiliki tingkat kepercayaan cukup tinggi membalaskan kematian instruktur Jiang. Singkat cerita, walaupun invasi monster naga telah usai, namun hal tersebut menjadi pukulan telak bagi Lo Fang. Pasalnya, instruktur Jiang telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan dirinya. Pengawas yang lantas memintanya tidak berlarut-larut dalam kesedihan, di mana orang mati sudahlah tidak mungkin bisa dihidupkan kembali. Terlebih lagi, tujuan menjadi seorang praktisi bukan hanya untuk melindungi orang-orang di sekitar, melainkan untuk melindungi seluruh umat manusia di masa depan. Keesokan harinya, sambil mengenang kisah masa lalunya bersama instruktur Jiang, Lo Fang telah mendatangi upacara pemakaman pangkalan kota Jiangnan sebagai tanda pahlawan berjasa di medan perang. Oleh sebab itu, Lo Fang segera meletakkan setangkai bunga untuk senior Lugang bersama Jiang. Di sisi lain, 5 instruktur bela diri segera melakukan sidang rapat membahas tentang penyerangan sebelumnya. Walaupun mereka belumlah mengetahui pasti motivasi kejadian tersebut, serta menyebabkan kerugian cukup besar. Namun untuk mengantisipasi penyerangan berikutnya, maka instruktur Wang meminta seluruh rekan-rekannya mempercepat pelatihan Dewa Perang. Setelah menyepakati hal ini, orang terkuat di bumi alias Hong menyarankan seluruh anggota untuk menemuinya di ruangan pribadi. Sementara itu, ngelihat Abang Codet dipenuhi rasa kecewa, kesal, frustasi, dan melampiaskan amarahnya, instruktur Jiang Fang mencoba untuk menenangkan suasana, serta memberikan motivasi kepadanya.
di mana ruangan gravitasi ditemukan reruntuhan kuno nomor 9 hutan tropis Amazon yang kemungkinan berasal dari peradaban alien. Oleh sebab itu, PBB langsung menyumbangkan ruangan gravitasi pada Camp Elite untuk menciptakan jenius muda berbakat melampaui level Dewa Perang. 我该怎么做？ Nah, dikarenakan Lo Fang belumlah dianggap sebagai pejuang, instruktur Fang lantas memintanya untuk berlatih giat lagi untuk memasuki daftar peringkat naga hitam, di mana hanya inilah satu-satunya cara agar dia bisa menggunakan ruangan gravitasi untuk meningkatkan kekuatan, sehingga Fang memberikan waktu sekitar 1 tahun supaya Lo Fang bisa menempati peringkat 100 besar. Malam harinya, ngeliat kepercayaan diri Lo Fang begitu kuat mencapai 100 besar, baik Jixing bersama Zoro tidaklah bisa mengganggu keputusannya. Oleh sebab itu, Jixing memintanya berburu para monster lebih banyak dari peserta lain, serta mengikuti ujian menara pelatihan Camp Elite. Namun, karena Abang Codet berada di peringkat 183, maka dia memiliki waktu 1 jam untuk berlatih. Jixing melanjutkan, walaupun aturan menara ujian mengharuskan Lo Fang meningkatkan pukulan, hanya saja pendatang baru memiliki hak penilaian di bulan pertama untuk menerobos ujian selanjutnya, dan tidaklah boleh gagal dalam ujian tersebut, sehingga Lo Fang akan mendapatkan hak istimewa pada ujian pertama. Singkatnya, setelah Abang Codet mengerti dengan penjelasan ini, dia lantas memutuskan pergi bersama para murid ke hutan belantara, kemudian memanfaatkan waktu luang melatih teknik pedang, lalu menggunakan ruang gravitasi untuk menerobos level berikutnya. Terlebih lagi jika Lo Fang dapat memasuki 100 daftar naga hitam selama 1 bulan penuh, maka dia menjadi orang ke-6 lulus ujian. Jixing bilang dari 4 orang tersebut, mereka telah lulus dan melampaui level Dewa Perang. Sedangkan orang terakhir adalah Candice yang saat ini menempati posisi urutan ke-89 selama 2 tahun bergabung Camp Elite. Di sisi lain, ketika William bersama Candice lagi asyik main adu pedang, seorang wanita seblak alias Janet malah sempat-sempatnya mendatangi area pelatihan, di mana dia bertujuan untuk menantang pewaris keluarga Bolinas mengasah keterampilan pedang. 昭昭攻击坎迪斯容易死掉。 Tidak berselang lama, Tante Nina mencoba untuk menghubungi Candice, serta menjelaskan tentang kematian Li Wei yang diakibatkan oleh seorang master spiritual alias Lo Fang, sehingga dia bertujuan untuk meminta bantuan kepadanya. Meski Candice hendak menolaknya, dengan alasan jika dia tidaklah ingin mencari musuh di aula bela diri ekstrim, tapi Leo mencoba untuk membujuk si ponakan. Pasalnya dalam rapat sebelumnya, Leo mendapatkan kepercayaan dari Sugeng pewaris keluarga Su membentuk sebuah aliansi dan memiliki seorang adik perempuan bernama Susin. Bahkan di bawah kepemimpinan keluarga Su, para praktisi kota Hansia kini telah meningkat pesat. Oleh sebab itu, Leo berniat untuk menjodohkan Candice dengannya. Terlebih lagi jika mereka berhasil, Candice akan mendapatkan dukungan khusus keluarga Su, sekaligus menjadi orang kepercayaan aliansi HR, sehingga memperkokoh posisinya sebagai pewaris utama keluarga Bolinas. Di sisi lain, Mbak Susin lagi bermesra-mesraan dengan Abang Codet melalui video call, di mana ternyata Lo Fang memberikan kabar jika dirinya akan pergi besok pagi ke hutan belantara. Meski dia tidaklah mengetahui kondisi medan ujian serta monster yang akan dia hadapi, namun di tengah-tengah percakapan tersebut, Sugeng terlihat mendatangi kamar adiknya serta meminta Susin untuk menyudahi video call. Waduh, rese guys ya. Keesokan harinya, Lo Fang bergegas menuju kota 1001 untuk memulai ujian. Pasalnya di ujian kali ini dia haruslah membunuh beberapa monster level menengah sampai tertinggi, sehingga dapat mencatatkan namanya dalam daftar naga hitam, serta memperoleh latihan khusus memasuki ruangan pelatihan Camp Elite sebagai murid baru. Singkat cerita, melihat kedatangan Lo Fang memasuki ruangan pelatihan, serta kembali mengikuti ujian awal bulan, sontak saja menarik perhatian beberapa murid. Pasalnya, bagaimana mungkin dia bisa menempati posisi 100 besar naga hitam dalam waktu singkat?
Oleh sebab itu, mereka lantas mencoba untuk menyaksikan perkembangan sang murid baru. Sementara itu, setelah Candice menyelesaikan ujian menara pelatihan, dia tiba-tiba saja mendapatkan panggilan WhatsApp dari William, di mana Lo Fang sedang melakukan ujian menara, bahkan mencapai peringkat 120, dan kemungkinan bisa menyusul poin Candice. Meskipun begitu, pewaris keluarga Bolinas tidak memperdulikan peringkat Lo Fang, dengan alasan jika dia ingin melihat seberapa jauh pemuda tersebut bisa melampauinya, dan tiba-tiba... Sayangnya, dikarenakan batas waktu telah berakhir, Lo Fang harus gagal di tahap B level kedua. Puas mendapatkan hasil poin 102 daftar naga hitam, sehingga menggemparkan seluruh murid. Walaupun bakatnya sangat luar biasa hebat, akan tetapi Lo Fang hanya memiliki waktu sekitar 2 hari sebelum ujian akhir bulan. Dan beranggapan, apakah sang MC masih dapat menyingkirkan peringkat yang dicatat keluarga Bolinas? Tidak berselang lama, Candice terlihat memuji kemampuan Lo Fang. Namun hal ini tidaklah cukup menembus peringkat 100 besar. Terlebih lagi batas ujian akhir bulan hanya tersisa 2 hari. Oleh sebab itu, Candice memperingatkan Lo Fang untuk suren aja. Abang Codet lantas menegaskan, sebelum tanggal 28, dirinya pastilah mencapai 100 teratas. Setelah kepergian Candice, William segera memberitahu Lo Fang kalau Candice akan mengunjungi kediaman keluarga Su besok hari untuk melamar Susin, serta memintanya untuk sadar diri. Pasalnya Lo Fang berasal dari keluarga Kismin, sedangkan Candice adalah pewaris keluarga Bolinas. Dengan adanya perbandingan langit dan bumi, William beranggapan kalau Lo Fang hanya ingin memanfaatkan harta keluarga Su. Buset, cocote-bacote ini orang pedes juga ya guys ya. Meski bebacot William hampir memancing kemarahan Abang Codet, tapi dia mencoba untuk bersikap santuy dan mengucapkan terima kasih atas informasi tersebut, sehingga Lo Fang berambisi untuk menyelesaikan ujian di bulan pertama, serta menggemparkan seluruh dunia atas pencapaiannya. Malam harinya, mengetahui bahwa Susan telepon gak diangkat, Sugang mencoba untuk menenangkan suasana dan memintanya berhenti berharap yang tidak pasti, serta membanding-bandingkan Lo Fang keluarga Kismin dengan pewaris utama keluarga Bolinas. Terlebih lagi kakeknya telah mempertimbangkan masa depan Susin, sehingga Sugang menyarankan sang adik untuk fokus berjodohan dengan Candice. Ucapan barusan semakin membuat Susin nambah gamut, serta beranggapan jika mereka selalu mementingkan hal pribadi tanpa memikirkan perasaannya. Meskipun begitu, Sugang tidaklah bisa berkata apapun. Pasalnya Lo Fang telah menyinggung Liao bersama Venina, dan cepat atau lambat Abang Codet akan menjadi target mereka. Beberapa saat kemudian, sambil mengangkat telepon dari Mbah Susin, Lo Fang bilang dirinya baru saja menyelesaikan ujian, sehingga dia segera meminta maaf telah membuatnya khawatir. Di tengah-tengah percakapan tersebut, menyadari kedua pasangan ini lagi ujian, serta mendapatkan masalah baru, Lo Fang mencoba untuk menenangkan Susin. Dirinya pastilah memiliki cara lain untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh sebab itu, dia meminta sang kekasih untuk melewati semua ini bersama-sama. Keesokan harinya, di saat beberapa murid sedang memuji bakat Candice dan menganggap kalau sang MC tidaklah bisa menyelesaikan ujian akhir bulan, serta hanya memiliki batas waktu sekitar 1 jam, Lo Fang akhirnya menunjukkan diri, bahkan langsung menantang Candice bertaruh, di mana jika dia berhasil memecahkan rekor pewaris utama keluarga Bolinas, maka dia harus membatalkan perjodohan tersebut. Bukannya menerima tantangan ini, Candice justru menolak taruhan tersebut. Singkat cerita, setelah Lo Fang dinyatakan lulus di dalam ujian menara lantai kedua tahap B, dia kembali mengikuti penilaian tahap C, di mana Lo Fang diharuskan membunuh 4 monster naga armor besi. Nah, dikarenakan Lo Fang memiliki waktu cukup terbatas, bahkan tidaklah mudah mengalahkan 4 naga sekaligus dalam satu kali serangan, maka dia lantas memikirkan cara lain untuk menyingkirkan satu persatu dan mencari posisi kelemahan sang monster.
Sambil bertahan di tengah-tengah gempuran kedua naga atribut api dan angin, Lo Fang telah menggunakan 9 pedang guntur untuk menjauh dari lokasi tersebut, bahkan dengan pintar memanfaatkan mobil rongsokan untuk menghindari serangan dari segala arah, sehingga membuat naga atribut angin harus menerima kemampuan api. Oleh sebab itu, Lo Fang dengan cepat melepaskan teknik 3 pedang guntur untuk mengakhiri ujian dan mencatatkan posisinya di peringkat 63 daftar naga hitam. 等级提升至3.0。 Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kabar mengenai keberhasilan Lo Fang langsung mendadak VYP ke seluruh organisasi praktisi dunia, sehingga membuatnya dijuluki sebagai jenius berbakat dari negara Hanxia dan menarik perhatian kelima instruktur aula bela diri ekstrim. 波莱纳斯那边， Di sisi lain, ketika 5 instruktur sedang mengadakan rapat membahas tentang bakat Lo Fang di usia muda bisa menggemparkan seluruh dunia, serta memenuhi syarat memasuki pelatihan Dewa Perang Aula Bela Diri Ekstrim, para instruktur tiba-tiba saja mendapatkan perintah dari Hong mengenai pelatihan Lo Fang. Keesokan harinya, sesuai instruksi dari Ketua Hong terhadap invasi para monster di kota Pangkalan Jiangnan, pengawas Wang ditugaskan membeli peserta latihan dari kompetisi dadakan, di mana sang pemenang akan mendapatkan sebuah kontrak perjanjian. Selain memperoleh hadiah khusus berupa armor zirah tempur, 1 teknik rahasia, serta bonus uang kaget 10 miliar, orang tersebut akan mendapatkan darah naga senilai 80 miliar untuk meningkatkan 2 level. Pengawas Wang melanjutkan, kompetisi seleksi dibagi menjadi 2. Tahap pertama akan berlangsung selama 2 bulan, menggunakan sistem poin antar grup menyisakan 16 peserta. Sedangkan tahap kedua menggunakan sistem 1v1 dengan sistem gugur. Setelah para peserta mengerti aturan tersebut, pengawas Wang lantas memulai kompetisi. 挑战罗丰盛，挑战罗丰盛。 Seiring berjalannya waktu, baik Zoro bersama Lo Fang terlihat memasuki arena pertarungan. Meski di awal perbaku hantaman berjalan cukup seimbang, bahkan Lo Fang dapat mengimbangi pergerakan Zoro. Namun hal ini tidaklah bertahan cukup lama. Pasalnya Zoro berhasil memanfaatkan kelemahan Lo Fang. 挑战 Sayangnya, pencapaian Zoro seketika pudar. Pasalnya dia memiliki poin di bawah Candice, sehingga dalam pertarungan selanjutnya, pewaris utama keluarga Bolinas akan bertemu dengan Zoro. Bahkan hanya mengandalkan teknik pedang, Candice berhasil melumpuhkan wanita tersebut. Menyaksikan pertarungan tersebut jelas saja menarik perhatian Lo Fang. Selain dirinya akan menghadapi Candice, Lo Fang sendiri mengetahui kesenjangan teknik pedang. Oleh sebab itu, dia langsung tancap gas berlatih teknik pedang. Sementara itu, melihat sang MC kesulitan, pengawas Fang telah menghampirinya, serta mencoba untuk menenangkan suasana. Pasalnya, meski 2 bulan terakhir kemampuan pedang bersama kekuatan fisiknya telah meningkat pesat, hanya saja pukulan Candice di bawah kemampuan Lo Fang. Mendengarkan ucapan barusan, Lo Fang pada awalnya berniat menggunakan kekuatan mental untuk menutupi kesenjangan tersebut. Namun sayangnya Jiang Fang menolaknya, dengan alasan kalau teknik ini tidaklah memiliki pengalaman bertarung. Oleh sebab itu pengawas Fang menyarankan Lo Fang untuk mengembangkan teknik pedang 9 guntur mencapai tahap 4. Hanya saja hal ini sangatlah mustahil dapat mencapainya dalam waktu 1 bulan. Meskipun begitu, Lo Fang tetaplah bersikeras melanjutkan pelatihan selama 1 bulan dan mengikuti kompetisi tahap kedua, di mana hanya inilah satu-satunya cara untuk menutupi kesenjangan teknik pedang antara mereka berdua. Malam harinya, sambil mengingat saran Jising bahwa dirinya haruslah memikirkan kesamaan menerobos tahap ketiga pedang 9 guntur, Lo Fang mencoba untuk fokus bermeditasi dalam ruangan. Meski telah gagal di percobaan ini, hanya saja dia berhasil menemukan cara lain.
dan berharap di pertandingan babak final bisa menerobos teknik pedang 9 guntur tahap 4. Di sisi lain, setelah tim hacker aliansi HR dapat membobol sistem keamanan bela diri ekstrim, Tante Venina kembali menghubungi Candice, serta memintanya untuk memanfaatkan sistem ini membalaskan kematian Li Wei. Bukannya mematuhi perkataan sang bibi, Candice justru menolaknya, dengan alasan jika Lo Fang hanyalah praktisi keroco, sehingga dia menyarankan Venina untuk ngopi santuy aja. Terlebih lagi kompetisi ini adalah kesempatan baginya membuktikan seluruh kekuatannya di hadapan keluarga Bolinas. Singkat cerita, di saat beberapa murid terlihat melakukan prediksi tentang pertarungan kedua jenius bela diri camp elite, baik Lo Fang bersama Candice terlihat memasuki ruangan virtual kompetisi, bahkan disaksikan langsung oleh Venina dan juga Liao di balik layar kaca. 战斗开始， 坎迪斯这小子， Sambil melihat duel baku hantam berjalan cukup seimbang, ketika Lo Fang dalam posisi terdesak, pengawas Wang lantas mengatakan, sang MC menggunakan kekuatan mental untuk mengontrol kakinya di bagian gedung, sehingga membuatnya mampu bertahan dari tekanan Candice. Di tengah-tengah pertarungan tersebut, hal mengejutkan tiba-tiba saja kembali terjadi. Venina langsung memulai aksinya mereta sistem ruangan virtual dan mengganggu jalannya pertarungan, bahkan membuat konsentrasi Abang Codet menjadi tidak stabil, sehingga mengakibatkan tangannya pocel sebelah. 糟了！ Pasca kejadian ini, bukannya segera menyelesaikan pertarungan, Candice justru tidak ingin harga dirinya jatuh karena tindakan Venina. Pasalnya, efek samping dari peretasan sistem memiliki batas waktu sekitar 30 detik. Oleh sebab itu, Candice berniat untuk menunggu Lo Fang bangkit dari keterpurukan. Nah, dikarenakan Candice memutuskan hanya menggunakan satu tangan untuk menghadapi Lo Fang, maka sang MC tanpa pikir panjang langsung berinisiatif melakukan serangan, serta mengombinasikannya dengan kekuatan mental dan memanfaatkan puing-puing di area tersebut. Tepat di momen ini, ketika Lo Fang hampir saja dalam posisi terdesak, dia merasakan terobosan pedang 9 guntur tahap 4, di mana Lo Fang haruslah memfokuskan seluruh energi spiritual ke arah satu titik, sehingga dia berhasil memenangkan pertarungan. 掉头去。 Di sisi lain, tepatnya di kantor aliansi HR, Sugeng terlihat menghampiri Susin, serta mengatakan jika dia sudah salah menilai Abang Codet. Oleh sebab itu, dia bersama kakeknya akan mempertimbangkan perjodohan Susin dengan pewaris utama keluarga Bolinas. Mendengarkan ucapan ini, seketika membuat Susin jadi salah tingkah. Pasalnya, Lo Fang telah menepati janjinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarga Zhou. Tapi sayang, Susin tidak bisa menceritakan risiko yang dihadapi saat melakukan perjalanan di benua Australia Selatan. Singkat cerita, setelah Lo Fang memilih-milih sesuai hadiah yang telah ditentukan aula bela diri ekstrim, robot virtual segera memintanya untuk menunggu di halaman villa, di mana pesannya akan tiba dalam waktu 1 jam. 身份确认， Sambil melihat buku panduan darah naga, serta mengingat benda ini dapat meningkatkan kekuatan sebanyak 2 level, bahkan mencapai praktisi tahap menengah, Lo Fang segera meneteskan darah naga ke bagian tubuh dan membuatnya merasakan sakit luar biasa hebat. Walaupun menurut buku panduan darah tersebut memiliki efek samping, hanya saja Lo Fang tetap mencoba untuk melawan rasa sakit ini, dan tiba-tiba... Keesokan harinya, setelah sadarkan diri, menyadari kekuatan tubuhnya meningkat pesat, Lo Fang bergegas menuju ruangan pelatihan mencoba seberapa jauh kekuatan mental dan juga kekuatan tinjunya, di mana ternyata hasil pukulan tinju Lo Fang naik 3 kali lipat dari sebelumnya, sehingga membuatnya dapat memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Dewa Perang. Merasa cukup dengan pencapaian tersebut, Lo Fang lantas meninggalkan ruangan. Di waktu yang sama, melihat daftar pukulan Abang Codet jelas aja menggemparkan seluruh murid. Bahkan menurut analisa Jising,
Kekuatan pedang Guntur Lofeng setara di level Dewa Perang tahap menengah, serta melampaui seluruh murid Aula Bela Diri Ekstrim.